di channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita masih membahas tema tentang memulai mentoring. Ketika kita memulai mentoring, kita perlu memiliki pola pikir mentor. Pola pikir mentor itu seperti apa saja? Yang pertama, pola pikir mentor yaitu kita perlu memprioritaskan pengembangan terhadap orang lain sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Seringkali kita menjumpai bahwa membuang orang itu lebih mudah daripada mengembangkan orang. Contohnya misalnya kita bisa tanyakan kepada pemimpin perusahaan atau pengacara perceraian. Ketika mereka para atasan itu ingin memecat orang lain, itu adalah hal mudah. Tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu produktivitas menjadi lemah, lalu administrasi menjadi berkurang. Begitu juga dalam konteks pengacara perceraian. Ketika ingin membuang pasangannya, diceraikan, ada harga yang harus dibayar. Runtuhnya rumah tangga dan juga anak-anak menjadi korban daripada perceraian tersebut. Dalam proses mentoring, kita tidak akan membuang manusia. Justru sebaliknya, kita ingin menumbuh kembangkan manusia itu sendiri, orang-orang tersebut. Memang ini bukan hal yang mudah, tetapi itu tujuannya, di mana kita sadar bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi berhasil. Manusia memiliki potensi menuju kesuksesan hidupnya. Lalu yang kedua, kita perlu membuat batasan di dalam mentoring. Mentoring umpamanya seperti kita menaiki pesawat pribadi. Kita tidak bisa membawa penumpang yang banyak di pesawat pribadi. Di dalam mentoring, kita hanya fokus kepada orang-orang yang penting di dalam kehidupan kita. Ini menggunakan prinsip Pareto. Prinsip Pareto adalah prinsip 20-80. Intinya bahwa kita akan mengembangkan 20% orang-orang yang penting di sekitar kita dengan menggunakan dan akan menghasilkan 80% produktivitas. Rumus 20-80. Nah, siapakah orang-orang penting yang akan kita bimbing? Tentunya orang-orang yang menjadi keluarga inti kita. Bisa itu pasangan kita, suami atau istri, anak-anak kita, atau orang-orang penting di komunitas kita, di perusahaan kita. Kita memilih orang yang bisa kita tanamkan pengaruh positif kita kepada mereka. Lalu yang ketiga, ketika kita ingin memulai mentoring, kita perlu mengembangkan hubungan terlebih dahulu. Para pemimpin di bidang apapun juga, dia akan memahami bahwa kesuksesan dia di dalam memimpin itu ditentukan dengan relasi atau hubungan. Konsep hubungan ini juga berlaku di semua bidang, baik bidang olahraga, bisnis, atau lembaga-lembaga nirlaba seperti lembaga keagamaan, lembaga-lembaga sosial, dan apapun juga. Tapi saya akan kutip satu kutipan dari pelatih American Football, yaitu Vince Lombardi. Dia mengutip bahwa ketika kita ingin memenangkan pertandingan, relasi antara pemain itu sangat penting. Ungkapannya seperti ini. Ada banyak pelatih katanya yang tahu hal-hal terpenting di dalam melatih klub olahraganya. Misalnya saja kedisiplinan. Namun ternyata mereka tidak bisa memenangkan pertandingannya. Mengapa? Karena ada elemen lain, yaitu elemen bersama-sama relasi sebuah tim. Contohnya, kalau setiap pemain tidak memikirkan rekan timnya yang lain, akan sulit. Misalnya contoh, ada orang, waduh, nanti
teman saya takut kalau misalnya dia patah kakinya, berarti saya harus menahan jalur bola tersebut. Nah, perbedaan menurut Vince Lombardi, perbedaan biasa-biasa saja dengan hebat adalah perasaan di mana mereka memiliki satu dengan yang lainnya. Perasaan menjadi satu tim, perasaan terlibat dalam satu tim. Ini bisa digunakan dalam proses mentoring, di mana ketika kita ingin menghabiskan waktu kita dalam satu perjalanan, mengembangkan orang lain, kita perlu membangun hubungan yang baik. Artinya, kita perlu meluangkan waktu untuk saling mengenal. Kita perlu membagikan kisah hidup kita dengan orang tersebut, karena ini sebuah perjalanan mentoring ini. Kita perlu temukan hal-hal apa saja yang memotivasi mereka, kekuatan mereka, dan kelemahan-kelemahan mereka. Juga kita harus memperhatikan temperamen mereka. Lalu kita juga perlu membangun hubungan yang bersifat informal, bukan hanya bersifat formal. Misalnya bertemu di lingkungan rumahnya atau lingkungan-lingkungan lain yang lebih enjoy atau lebih rileks. Nah, keuntungan dari membangun hubungan ini sebelum kita berjalan bersama-sama adalah kita juga akan menikmati perjalanan tersebut. Kita sebagai mentor menikmati perjalanan tersebut, menti kita juga akan menikmati perjalanan tersebut. Dan itu akan memberikan untung kepada kedua-duanya. Kita akan lanjutkan lagi pola pikir apa saja yang lain yang perlu dilengkapi. Salam mentoring dari saya, Mr. Sorchan.